Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya dimanapun berada. Tayangannya kali ini yaitu menjawab pertanyaan salah seorang teman yang menanyakan tentang apakah BLT tahun 2023 masih ada dalam APB Desa yang dianggarkan dari dana desa. Nah, ini sudah keluar Peraturan Menteri Desa Nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa di bagian pedoman umum di lampirannya ya yang bawah di nomor 9, bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini diantara prioritas penggunaan dana desa. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa bagi keluarga miskin ekstrim merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrim di desa. Besaran bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25%. Maksimal 25% berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 bahwa desa harus menganggarkan minimal 40% untuk bantuan langsung tunai dari dana desa. Dan ini di tahun 2023 sesuai dengan peraturan Menteri Desa ini maksimal dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai adalah 25% dari total pagu dana desa setiap desa. Misalnya dana desa di desa A itu 1 miliar, maka maksimal 250 juta yang dapat digunakan untuk kegiatan bantuan langsung tunai dana desa. Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 adalah sebagai berikut. A. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, memiliki kartu tanda penduduk di mana desa itu menerima dana desa ya. Dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim. Nah, ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan. Miskin ekstrim itu ketentuannya apa misalnya? Ini saya mengutip beberapa situs. Nah, ini Bank Dunia ini yang menjadi acuan seluruh negara. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrim sebagai kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,9 dolar AS. Ini Purchasing Power Parity. Kemiskinan ekstrim di seluruh dunia diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini agar konsisten antar negara dan antar waktu. Jadi ukurannya 1,9 dolar. Jadi setiap penduduk di dunia, di negara manapun yang memiliki pendapatan per hari di bawah 1,9 dolar, maka dia dikategorikan dalam kondisi miskin ekstrim. Nah, 1,9 dolar itu kalau per hari ini itu kira-kira 29.890 rupiah. Kalau ada warga masyarakat Bapak Ibu yang mempunyai pendapatan per harinya itu 29.890 ke bawah, maka dia termasuk kategori miskin ekstrim. Nah, di tahun 2022 warga miskin ekstrim itu totalnya di Indonesia masih 10,86 juta jiwa. Masih 12,4% dari total penduduk miskin ekstrim ya. 12% ini yang mau ditangani. Masih banyak sekali ternyata penduduk miskin ekstrim di Indonesia, yaitu 10,86 juta. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, keluarga miskin yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Contohnya di sini penyakit menahun dan kronis, misalnya serangan asma, kemudian demam berdarah, kemudian ISPA, infeksi saluran pernafasan akut,
gagal ginjal akut COVID-19. Nah, kalau penyakit kronis jenisnya ada gagal jantung, kemudian kanker, kemudian hipertensi, kemudian 4 diabetes, gagal ginjal kronis. Ini diantara contoh-contoh penyakit kronis. Nah, berikutnya syarat yang ketiga, kriterianya keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Misalnya ada janda tua atau duda yang sudah tua dan sendiri. Anggota rumah tangga tunggal di dalam kakak itu ya hanya ada 1 orang lanjut usia, maka dia berhak memenuhi kriteria penerima bantuan langsung tunai. Kalau mau memiliki salah satu dari 4 kriteria ini, maka dia punya hak. Yang keempat ini keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Ini saya kira Bapak Ibu kawan-kawan juga tahu maksudnya ya, difabel saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Jadi pada pokoknya bantuan langsung tunai tahun 2023 masih boleh dianggarkan, diutamakan untuk warga miskin ekstrim. Yang pertama, batasnya maksimal 25% dari total pagu dana desa. Kriteria yang kedua yaitu keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit, menaun, dan kronis. Tadi contoh-contohnya sudah saya sebutkan. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Ini syarat kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 dari BLT Dana Desa. Oke kawan-kawan, semoga informasi ini membantu. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini. Mengutip situs website Wakil Presiden Republik Indonesia, jumlah penduduk miskin Indonesia telah mencapai 10% dari total penduduk yang berjumlah lebih dari 270 jiwa. Pemerintah melalui kementerian atau lembaga pun berupaya membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya cukup besar, yakni mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Namun, program-program tersebut belum berjalan optimal karena masih ada data rumah tangga miskin ekstrim yang tidak sesuai sehingga para penerima bantuan tidak tepat sasaran. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana bantuan tersebut harus tepat sasaran. Tegas Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Prioritas Provinsi Maluku di kantor Gubernur Provinsi Maluku Ambon, Maluku pada Rabu 13 Oktober 2021. Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa ada perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrim. Hal ini akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan. Ini jadi warga masyarakat Indonesia yang miskin ekstrim masih lumayan banyak, mengutip dari website Wakil Presiden Republik Indonesia.